Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini saya akan berbagi tips memilih gula aren yang ideal. Oke, di depan kita nih udah ada 4 jenis gula aren. Oh, enggak di depan ya. Di depan kita. Di samping kita tadi yang sekarang di depan kita, gitu, di depan Pak Togu ada 4 jenis gula aren yang berbeda-beda, di mana kita akan mencoba adakah yang mampu menyaingi Bruno, gula aren merek Bruno. Adakah yang kualitasnya bisa menyamai atau bahkan lebih enak mungkin ya. Nah, di sini kalau Sobat JPW bisa lihat ada 3 jenis yang berbeda-beda dari tingkat transparansi, bening atau tidaknya gitu ya. Nah, tips paling awalnya adalah sebetulnya setelah rasa tentunya ya, kita bisa lihat secara kasat mata dulu nih, mana yang secara warna itu menyerupai gitu. Lihatnya dari mana? Nah, simpelnya kita coba akan menyerupai apaan? Menyerupai Bruno. Oh. Paling beda tipis tuh yang mana? Paling mirip-mirip. Sebentar, saya ambil tisu selembar aja, bukan bulu sebatang ya Pak? Bukan. Tisu selembar kita ambil, kita taruh di situ. Kalau bulu sebatang kita jadiin layang-layang nanti. Oh iya. Nah, kita akan tahu aja semut ya. Kita lagi pengen tes gula aren. Nah, kita cukup ambil dikit-dikit terus tetesin di sini nih. Nih, ini yang pertama nih. Jadi cari yang paling mendekati tingkat kepekatannya atau bentuknya. Biarin di sini dulu. Saya ambil lagi sedotan-sedotannya. Langsung disemutin dong. Tandanya gula aren beneran. Ya. Berarti dia nggak pakai bahan kimia ya. Ya nggak tahu juga sih. Iya, nggak yakin gitu sih. Tapi biasanya ya kalau langsung disemutin berarti harusnya sih dia organik dan semutnya betah tuh. Masa? Iya, itu diam aja dari situ. Nggak tahu betah, pelengket udah ke dia ya. Nah, beda kan langsung warnanya. Dari tingkat kepekatan atau encernya juga udah beda tuh. Yang pertama sama yang kedua. Jauh, Pak. Kok bisa gitu, Tok? Kualitas kalau kepikiran aja, Tok. Ya, memang logis aja. Memang logika sih. Pertama kan ada supplier yang menawarin nih. Mas mau coba ganti gula arennya mungkin dengan yang punya kita kan Mas pakai Bruno nih. Kita pakai enggak gitu. Dia nggak ngomong Mas pakai Bruno ya, enggak ya. Enggak gitu ya. Gitu. Mungkin cocok, barangkali cocok dari segi kalau ini tinggal tes segini aja nih. Nah, tuh. Beda ya. Jelas sih bedanya ya. Tapi secara warna kelihatan jelas antara ini sama ini mirip ya. Ini encer banget. Ini agak lebih pekat dari awal tadi sama ini sama ini. Kalau ini sama ini karena agak kebanyakan aja dikit. Agak kebanyakan dikit gimana sih? Lebih banyak daripada ini. Tapi secara konsentrat nih mirip nih. Jadi kalau Sobat JPW memang mau yang menyerupai atau mendekati Bruno, sesimpel itu sih sebenarnya kalau lihat secara penampilan fisik ya. Gitu. Tapi kan kita nggak dinilai dari penampilan fisik, Pak. Ya, don't judge a book by its cover, ya kan? Nilai attitude-nya. Nah, attitude yang dinilai ini gula aren aja attitude nih yang kita nilai. Nah, kita akan masuk ke tahap kedua. Jadi kalau ini kita ngomongin fisik, ini sama ini nih. Ini dua ini nih. Oke. Yang memungkinkan untuk punya rasa yang mirip karena teksturnya mirip. Nah, tips kedua, kita cium baunya. Nah, jadi kalau udah dapat warna atau tingkat kepekatan, ya. Udah keringnya beda banget, Tok. Iya, tebel ya. Tuh. Kayak agak ngerak dikit ya. Pantesan mahal Bruno anjay. Yang lain ditawarin kita murah-murah semua. Iya gitu deh. Pindah no semutnya no katanya. Iya. Wah, kata pindah enakan yang ini. Semutnya aja tahu ya. Semutnya aja pindah. Semutnya aja tahu loh. Yang beda banget sih. Iya. Kita cium ya. Nah, tuh semutnya abis diomongin baper dia kabur tuh, Pak. Yang kedua, kita akan cium aromanya, gitu. Jadi kita rasain aromanya yang paling mendekati dengan Bruno kalau memang pengen hasil akhirnya seperti Bruno atau mendekati Bruno. Enak juga sih. Enak juga sih maksudnya gula aren yang reguler JPW pakai, Pak.
Nggak sebut merek ya, soalnya Nggak kita nggak sebut merek, di-endorse ya. betul. Nah, ini kita ngasih tahu ciri-cirinya aja lah cara memilih gula aren ya. Ini kita ada beberapa kompetitor. Ini agak asam gurih gitu, rasa aren gimana sih? Asam gurih tapi tipis. Yang pertama tuh. Ini asam gurihnya makin pekat. Kayaknya ini mah beda. Sampai ke sini keciumnya kayaknya tuh dia pakai ini deh, Exxon apa gitu deh. Mungkin, tapi kalau dilihat dari sini memang warnanya beda. Kayaknya ini adeknya, ini kakaknya, Pak. Agak tuaan dikit warnanya. Kayak mungkin ya, ini mungkin. Ini saringan dasarnya, ini sisaan yang di hasil saringan dari dia mungkin, atau dicampur, mungkin dicampur gula putih atau apapun itu ya. Tapi dia lebih tipis yang pertama, yang kedua lebih tebal tapi aromanya sama gitu. Mirip banget. Nah, yang ketiga nih mirip sama gula aren yang pernah kita pakai dulu, yang depannya King, belakangnya B. Masih ingat mungkin Pak Togu, King belakangnya B? Iya. Nah, itu biasanya dipakai di gula arennya si apa sih, nggak mau nyebut merek juga sih, boba. Ya, boba brown sugar. Nah, rasanya nih kayak yang ketiga ini nih, aromanya nih. Jadi kayak aroma boba gitu, boba yang brown sugar. Nah, yang Bruno kita cium dulu. Udah inget sih Bruno aromanya kayak apa. Ciumin dari atasnya aja. Nggak kecium dong, Pak. Nggak bisa ya? Kayak pakai inhaler jorok banget, ntar ada yang komen, ih sticky banget sih Bang Tito gitu. Ini lebih balance dan smooth ya. Kalau yang Bruno nih, yang Bruno lagi ya kan. Yang ini sih pendapat saya ya. Pendapat saya. Agak yang Bruno ini agak lebih, bentar saya ambil tisu buat ngelap. Yang Bruno ini, dia tuh langsung banyakan ke situ. Semut aja tahu loh. Padahal ini gula semua loh. Bisa begitu ya toh? Gula semua loh. Itu ini tempat nih sini. Ya. Muncrat. Nah, kalau yang Bruno ini, saya mau ngomong apa ya, jenis minuman es. Ada aroma arennya, tapi kayak campur sama daun cincau gitu, Pak. Daun cincau kayak apa lagi? Daun pandan. Ya, cincau beda, daun cincau. Jadi kayak ada aroma-aroma natural gitu. Tapi emang bener. Nanti Pak Togu boleh cobain juga buat nyium. Terus kalau secara aroma kayak gitu, dan apa ya kalau saya bilang, kalau dari yang orang memang pengen pilih gitu, misalkan mau milih, kita anggap nggak mau milih yang sama kayak Bruno lah, kita pilih yang buat jualan apa, misalkan jualan es dawet, es cendol gitu, atau es kopi susu gula aren, atau yang pakai gula aren lagi deh, misalkan topping apa, misalkan es kopi susu klepon gitu ya. Kalau yang paling berasa banget kayak kita es dawet yang pakai apa sih tuh, nangka gitu, pakai nangka, itu dua ini nih aromanya nih mirip nih kayak es dawet pinggir jalan nih. Gula aren yang ya mungkin Sobat JPW cairin gitu ya. Iya, Sobat JPW cairin, cuma ini dalam bentuk kemasan yang sudah siap dipakai gitu, siap dipakai, dan biasanya karena mereka memang pabrikan, jadi mereka lebih stabil gitu, lebih presisi, lebih stabil, dan lebih ideal lagi buat rasa. Jadi nggak akan goyang-goyang. Kalau kita cairin kan kadang-kadang ntar kekentalan, ntar ketipisan gitu ya. Ini dua ini mirip, cuma bedanya tadi saya bilang di awal, ini sama ini kayak ini lebih tebal sedikit aja daripada yang ini. Itu doang nih dua nih. Tapi ini dua cocoknya buat minuman yang tadi tradisional, cendol gitu, dawet, cendol dawet gitu. 500-an, nah ya kayak gitu. Nah, kalau yang ini cocoknya buat boba, persis banget kayak boba-boba yang viral zaman dulu tuh. Kayak gitu aromanya. Kayak kita juga pernah mau bikin boba-boba yang kita masak-masak kayak gitu aromanya. Nah, kalau yang ini lebih smooth, lebih apa ya kalau saya nangkepnya? Ya lebih mungkin lebih enak ke ciumnya aja. Nah, semut udah makin banyak tuh. Kita lihat dia kemana ini tadi, muncratan si Bruno. Pindah lagi dia ke sini, Pak. Karena muncratan Bruno di sini nih banyak nih. Muncratan si Bruno. Nah, kalau secara aroma, saya lagi-lagi pilih ya karena memang udah terbiasa sama Bruno.
ini belum ada yang menyerupai Bruno secara aroma. Secara warna tadi yang ini nih. Gitu. Nah, yang ketiga, secara rasa. Jadi kita ambil sedikit, terus kita rasain. Ya mungkin di tangan aja nggak apa-apa ya, sedikit ya. Karena kita nggak sediain terlalu banyak gelas, jadi kayak taruh gini aja setetes. Oke. Setetes begini, terus kita cobain. Ntar ya. Ya bener, ini mah gula dawet. Tapi arennya justru nggak terlalu nendang gitu, Pak. Aromanya kayak gula aren dawet. Tapi pas pas dirasain kayak simple sirup malah. Masa? Iya. Malah kayak tipis. Bentar, saya ambil lihat. Jadi kayak, ya mungkin ya ini lagi-lagi sebentar saya ambil air putih dulu Sobat JPW. Air putihnya habis, sebentar saya ambil dulu di belakang. Sebentar ya. Air putih. Nah. Penuhin satu ceret kayaknya. Jadi kayak beneran gula putih, tapi warnanya coklat gitu, Pak. Kayak simple sirup, tapi warnanya coklat. Dan manis banget. Manis banget. Ada sih aftertaste gula arennya ada. Cuman tipis. Gitu, cuman tipis. Yang kedua, kita cobain. Tetesin aja dikit lagi. Cukup. Ini tebelan dikit ya dari yang tadi. Tadi lupa diginin, tapi kentalan ini sih kelihatan. Oke. Nah, warnanya juga. Ini bukannya jorok ya, tangan sendiri, udah cuci tangan juga. Nah, ini kayak kalau kita nyairin gula aren yang beli di pasar, pakai air ya mungkin 1:2. Airnya 1, gulanya 2. Jadi kental. Dan warnanya pekat. Dan berasa arennya. Dibanding yang pertama tadi. Tingkat kemanisannya balance sama, kalau aren tuh agak asem-asem gitu kan. Nah, sama asemnya. Kalau tadi kan manisnya lebih pekat. Lebih intens daripada asemnya. Nah, yang minum dulu deh, hilang. Tapi aftertaste-nya masih aren banget. Yang kedua, yang ketiga, baca Quran dan maknanya. Iya. Lebih bening ya, dikit ya. Sama lebih nggak terlalu coklat ya. Saya lap pakai tisu. Ini mah udah fix. Ini kayak yang depannya X gitu. Belakangnya tang gitu ya. Rasanya kayak gitu persis. Gitu. Dan ya jadi ngingetin banget boba brown sugar. Ngingetin banget. Rasanya sama persis. Nggak ada bedanya. Sama kayak kita kalau pakai yang sebelumnya tuh. King apa tuh, itulah. Yang keempat. Nah, kita cobain. Sama yang ketiga, Pak, warnanya, Pak. Tapi rasanya sama nggak ya? Beda. Kalau ini rasanya kayak boba brown sugar banget. Ini sebenarnya tekstur pada saat dirasa itu mirip sama yang pertama. Secara rasa pas nyampe mulut, tapi bukan simple sirup, nggak mirip simple sirup, lebih mirip gula aren atau brown sugar. Ada vanilanya gitu, tapi nggak terlalu rendang. Antara vanila sama gula aren, kayak apa ya? Kayak smooth aja gitu, semuanya smooth. Gitu, nggak ada yang terlalu nendang gitu, nggak terlalu manis, nggak terlalu gula Jawa, nggak terlalu gula aren, nggak terlalu brown sugar. Ya kenapa kita pakai ini sih? Kayaknya itu. Dan memang rasanya beda jauh sih. Ini kesini cuma beda tebel, ini kesini beda karakter nih. Ini kesini yang tadinya saya pikir akan sama, ternyata memang beda karakter. Dan karakternya cukup signifikan bedanya. Nanti Pak Togu cobain juga sendiri. Nah, untuk tips ketiga gitu. Pertama lihat warna, warna juga kelihatan. Udah agak lamaan. Semut tetap ke situ ya.
Tebelnya beda ya? Iya. Padahal udah lama. Padahal udah lama gitu. Terus intensitas rasanya juga lebih, menurut saya sih lebih smooth, tapi ada aftertaste yang enak gitu. Yang keempat nih yang si Bruno. Nah, tips pertama dari tebel atau tipisnya dari intensitas konsentratnya, terus yang kedua aromanya, ketiga rasanya sendirian tanpa dicampur apa-apa. Nah, yang keempat baru kita akan bikin menu atau bikin misalkan kopi susu gula aren dengan keempat gula ini, dengan takaran yang sama, espressonya sama, semuanya sama, baru kita bisa dapat, oh ternyata mana yang memang lebih proper dan lebih cocok buat produk Sobat JPW yang nanti akan Sobat JPW produksi dan jual. Itu tips yang keempat. Kita bikin espressonya dulu aja pakai Alex Duetto ya. Oke. Kita timbang, pastiin espressonya semuanya proper. Mau bikin berapa cangkir? Berarti pakai susu juga? Pakai susu sih, espresso gula aren susu bisa jadi 4 sih Pak. Jadinya 4, espressonya masing-masing 20 ml. Kita timbangkan di sini aja. Kita dapetin 20 ml 4 biji. Berarti 80 ml. Oke. Portanya sebentar. Ini kurang dikit kayaknya. Nah, kita nggak akan pakai shooter glass, kita langsung timbang aja espressonya. Kita brewingnya pakai Alex Duetto ya. Nah, kita timbang, jadi karena kita pengen bikin 40, jadi tadi pakai 20 kurang lebih, dan bikin 2 kali brew double, jadi 40-40. Nah, udah mulai, tadi detik ke-4 atau ke-5, kita selesain kurang lebih detik di atas 20 lah. Ini 20 something, gramnya bikin 40 persis. Oke, 38, 39, 40 ditutup 22 detik. Nah, ini 41 ya. Oke. Kita langsung brew yang kedua. Oke. Langsung aja biar cepat. Sedikit kurang banyak kayaknya, tambahin dikit aja. Oke. Sekali aja tampingnya pakai click temper. Ini brew yang kedua, sama masih pakai Alex Duetto 4. Dimana mesinnya udah stabil, udah ada PID control, udah double boiler, presurnya bisa diatur, temperatur bisa diatur buat profiling. Kita bikin 40 lagi. First drop di sampai bergerak. Oke, di 6. Tadi di 4 ke 5, ini di 6 ke 7. Karena kopinya saya tambahin sedikit. Nah, ini kita akan berarti kurang lebih di detik ke 25 ya. Tadi 22. Nah, enaknya pakai Alex Duetto tuh dia konsisten gitu. Jadi brew sama steamnya juga dia bisa barengan ya, meskipun kita lagi nggak pengen nyetim ya. Di 31 ternyata dapat 39,3, tadi 42 something gitu, tapi oke lah gitu. Kita akan coba ini masukin ke semua, ini kita siapin berbagai jug, siapin aja espressonya masing-masing di 20 ml dulu biar head to head ya, jadi nggak ada yang lebih banyak espressonya. Langsung dicangkirnya di sini biar bisa dicobain sama saya juga, Pak. Oh. Iya. Jadi nanti Bapak nyobain, saya nyobain. Kan Pak Togo juga mau nyobain. 21,1 bentar. Kebanyakan. Nyobain dikit. Apa espresso? Nyobain yang udah campur gula arennya. Oh. 20,2. Kita sebisa mungkin samain ya. Karena nanti SOP menunya kita, SOP susu gula aren begini. 20 ml espresso. Ini 20,9 kebanyakan. Ya beda-beda 0, something nggak apa-apa lah. Bukan 1 gram, beda malah 0,
Nah, ini 21. Bentar. Nah, 20,5. Pokoknya masih di 20 depannya ya. 20,2, 20,5. Komanya doang, jadi beda 0,2. 0,2, 0,3 tadi. Oke. 20,7. Yang terakhir nah, ini kurang sedikit. Kita ambil dari yang tadi 20,7 nih. 18,3 berarti 7-nya kita ambil aja ke situ. 0,7-nya. Tadi kan 20,7. Itu bentar. Nih juga tadi 20,5, 0,5-nya ambil. Itu 20, tinggal 19,6. Nah, sip. Cukup ya. Ini masing-masing udah 20 mili. Tinggal kita campurin sama si gula aren. Nah, si gula aren ini tes terakhir buat dia nih Pak nih. Apakah rasanya akan balance atau enggak, ini kita pasang aja deh. Karena udah dicobain rasanya. Si Bruno. Kasih susu nggak nanti? Kasih susu di ending. Jadi kopi susu gula aren. Gula arennya pelan-pelan, masing-masing 15 aja. Hati-hati kelebihan. Kalau kelebihan nggak bisa diambil lagi soalnya. Nah, 14,9 oke lah 15. Ini yang kedua, ini tadi di sini. Yang kedua kita pakai yang tadi kayak rasa boba gula aren. Tuh kental banget, lihat nggak? Beneran kayak ini deh. Tuh kental banget. Kalau secara kekentalannya ini sih lumayan kental, dikit-dikit aja keluarnya langsung. Tuh. 3 gram, 2 gram, dikit lagi. Sip, cakep. Udah ya. 15, sekian dikit. Yang ketiga, apakah sekental itu juga? Nolin dulu, jangan lupa. Nah, ini nggak sekental tadi. Ternyata beda ditaruh tisu sama ditetesin begini, kentalnya beda loh. Udah lah ya. Beda 0,2 aja, aman. Yang terakhir, ini udah mulai disemutin, saya take out dulu sebelum saya campur susu, bentar. Nah, nanti ini kita cobain. Nanti Pak Togo juga akan nyobain, saya megang kameranya. Kenapa Pak Togo nyobain di endingnya aja? Karena yang beliau nikmati di ending adalah menu es kopi susu gula arennya, gitu. Karena beliau adalah customer JPW Cafe. Nah, ini kita take out, bentar. Agak cepet. 1, 2, 3. Sini aja deh, ke sini deh. Biar bisa ditutup. Dan memang apa ya, kalau kita nggak cobain di menunya nanti agak tricky, karena kita nggak tahu beneran dia yang mana yang rasanya paling cocok buat susu gitu ya. Itu karena ya mungkin kita enak nih tadi dicobain, ternyata pas ketemu susu lihat kayak cendol lengket banget. Nih tutup dulu biar nggak disemutin, biar rambut aja yang disemutin. Terus smoothing toh, jayus banget sih lu gitu ya. Ngomong sendiri gitu. Ya semutnya udah lumayan banyak soalnya. Nah, saya lagi semua saya dikerubutin semut. tolong, saya dikerubutin semut. Berarti saya manis ya, Pak? Iyalah. Oh, tumen Pak, iyalah. Iya dong. Iya. Mau bilang gimana lagi, semutin saya megang gula. Nah. Dan memang ada gula, ada semut, Pak. Iyalah. Nah, ya kan kalau udah ketutup, aman tuh, tinggal yang di saya aja dihilangin. Take out dulu. Kita masukin susu nih ke sini semua. Kita masukin susu, kita ambil susunya di belakang sini. Susunya pakai yang sama ya. Ya, kali ini kita pakai ini. Dan si susu ini jumlahnya 200 biasanya kalau es kopi susu gula aren yang
literan, belum dibuka. Ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita, baru banget dibuka susunya juga. Oke, taruh sini dulu biar nggak muncrat. Dari warna belum diaduk aja udah enak banget kayaknya. Udah sugar. Nah, 201 nggak apa-apa. Yang kedua kental banget tuh Pak. Udah ketemu espresso masih begitu tuh. Kita nggak? Iya. Kayak masih tebel gitu. 200 mili. Oke. Yang ketiga ada warnanya juga nggak langsung nyatu ya, karena memang kekentalan tadi. Padahal kita nuangnya juga sama kurang lebih. Oke. Yang terakhir. Kalau tumpahin di sini tuh biar nanti bisa tuangin ke gelas. Nah, jadi semua orang bisa nyobain, Pak. Yeah. Bapak nyobain, saya nyobain, nanti tim-tim di yang lain juga bisa nyobain. Mungkin ya lidah orang kan beda-beda ya. Kita kan udah inget nih rasanya Bruno. Rasanya Bruno. Rasa gula aren itu. Apakah sama, apakah beda? Kan nanti ada second opinion gitu. Supaya nanti bisa ada suara terbanyak. Oh, ternyata enak yang mana sih? Nah, ini kita aduk juga. Saya ada... Bener nggak itu urutannya? Benar. Terbalik. Nah, Ayo lo. inget Pak, udah inget. Oh, ada itunya, inget. Benar. Kita aduk terus. Bentar nih saya buang dulu. Saya isiin air buat nyuci sendok yang ngaduk. Kita main sama gula pasti disemutin. Ini di belakangnya deh. Ini udah pasti bener Pak. Tuh, ada ininya juga kok. Oke, yang pertama kita aduk. Dipasin aja. Yang kedua nih kita bilas dulu sendoknya, kita aduk yang kedua. Yang kedua agak lebih susah ini ya. Dan gambarnya bukan mirip kopi ya, jadi kayak susu coklat, lihat nggak? Ya kan? Iya. Kalau itu kan kopi coklat, ini kayak susu coklat loh. Oke. Karena dia agak kental, kita kasih adukan yang ekstra ya. Oke, pastiin juga udah rata. Yang ketiga. Nanti saya tuangin ke cangkir, nanti Bapak cobain duluan. Jadi moment of truth-nya Bapak yang nilai secara nomor 1, 2, 3, 4 mana yang paling enak. Ini kita lihat juga di sini. Dan ini udah dingin ya jadinya ya. Karena memang susunya dingin. Yakin saya nggak salah, soalnya ini agak lebih tebal. Warnanya juga kelihatan agak lebih tebal. Nah. Terakhir. Saya pinjem kameranya Pak, gantian. Oke. Silakan dicoba Pak Togu. Ya sebenarnya lagi-lagi selera ya, ini disclaimer kita juga, nggak berarti yang satu lebih enak dari yang lainnya. Minta tolong air kayaknya ya, buat minum ya sebentar, buat ngebedain. Tapi paling nggak kita udah punya basic lah, dan yang memang kita jual tuh laku ya, gitu. Jadi kita benar-benar tahu yang kita propose itu. Kalau ini sih rasanya gulanya tipis banget ya. Tipis ya? Ya berarti benar itu yang tadi awal agak encer yang campur gula ini. Wah. Kayak putih mungkin ya. Jadi kayak minum susu coklat. Susu coklat apa? Padahal itu kopi ya. Airnya Pak, ambil gelas di ini Pak. Mana? Itu di gelas di atas ini? mesin. Airnya ini. Mana airnya? Ini Pak. Oh udah. Udah dibawain. Nah tapi memang secara warna juga ya agak nggak terlalu kopi ya. Yang pertama ya. Gitu. Yang kedua
Ini adalah es kopi susu literan gitu loh, Pak. Ini lebih berasa nih. Ini berasa ya. Ini kalau buat kopi susu nggak cocok. Ini better. Walaupun masih kurang Bulat. bisa ngangkat gini loh. Gula aren yang bagus itu, setahu gua ya. Dia selain ngangkat rasa, memang manisnya itu bukan manis gula, tapi manis gula aren yang khas gitu ya. Ada karakternya. Ada karakternya. Dia juga bisa ngangkat rasa kopi espressonya itu jadi lebih bold, lebih tajam gitu loh. Jadi kawin lah ya sama gulanya ya, benar. Itu agak lebih baik dari yang pertama. Cara milih gula aren yang bener ya. Jadi ketika lu campur gula aren, kopi susunya jadi terlalu creamy, jadi terlalu kayak susu kopi. Kayak kopi susu biasa gitu, kurang sih kalau menurut gua. Yang kedua sedikit lebih ngangkat, tapi belum. Kalau ini jadi kayak pakai gula putih, jadi kayak minum kopi instan dong. Sama kayak tadi pas saya cobain awal dong ya. Nah, yang ketiga kayak apa? Kayak apa ya, Tok? Bener kayak yang lu bilang, kayak yang boba itu. Iya. Kayak depannya X, belakangnya tang ya. Tapi ini bener. Ini kalau diadu sama dua ini, masih mending ini. Iya. Karena ciri khas kopi susu gula arennya yang ngangkat rasa kopi, itu ini lebih ngeblend, dia lebih kawin. Yang ketiga gitu, ya? Yang ketiga. Tapi jadi kayak ingat minuman boba itu kan? Taste sama aromanya. Ini yang terakhir Bruno ya? Ya, ini Bruno nih. Ini sengaja nggak blind test ya, karena memang kita udah lakukan ini sih sebelumnya. Gila sih. Coba pengen sampein ke teman-teman, ke Sobat JPW supaya, oh gini loh tipsnya yang bener kalau mau milih yang memang proper gitu. Kita sebelumnya pakai ini udah berapa lama ya, Tok? Hampir 3 tahun nih, Pak. 3 tahun ya, sampai kita nemuin si Bruno ini ya. Gila sih. Pakai yang ketiga tuh tadinya. Jadi gini, kalau si ini, yang ketiga, ketika lo minum, rasa gula arennya itu dominan di atas, lapisan keduanya lo baru akan berasa kopinya. Jadi ini dia nimpa rasa kopinya. Kalah kopinya ya? Kalah. Gitu, jadi menurut gue lebih dominan ke gula arennya. Jadi nimpa rasa kopinya. Gitu. Dan karakter kopinya, karakter espressonya, ya, kalau blendnya gitu tuh kan yang kompleks, ya, bold, coklat, nanti ada coklatnya, itu jadi mungkin hampir ketutup dengan jadi rasa gula aren. Rasa gula arennya. Kalau ini gila sih memang sih. Pasti harga juga beda jauh sih. Iya Pak, nanti disampaikan. Nanti kita simpoin harganya. Ini memang mahal sih. Tapi kenapa kita pilih ini? Karena ini adalah nagih ya yang itu ya. Oh, parah sih, gila, sumpah. Emang bedanya segitu jauhnya ya? Kalau ini ya, ini rasa espressonya dilapisin sama gula aren. Nempel. Nah, Oke. gitu. Baru rasa susunya tuh nyelimutin semua. Jadi kopi, jadi pas gitu loh. Ngeblendnya tuh, kawinnya tuh pas antara kopi. Jadi namanya juga kopi susu kan. Ya. Pasti yang harus diangkat kopi itu adalah dulu. Pertama kopinya dulu. Bukan susunya, bukan gulanya. Kopinya, susunya, gulanya. Kopi susu gula aren. Bukan gula aren kopi susu. Ya, iya atau bukan gula aren susu kopi. Iya benar. Kopi susu gula aren. Jadi yang pertama yang harus menonjol itu tetap harus kopinya. Ya, karakter espressonya nggak boleh hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, creamy susunya juga nggak boleh hilang. Harus match, mereka harus ngeblend. Harus enak. Baru yang ketiga, rasa manis dari gulanya ini harus bisa ngangkat kedua rasa ini. Gitu. Itu pendapat gua cara milih gula aren yang paling benar. Gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau gua nilai gila, ini mah parah toh. Nagih banget. Ini 9,5, ini 8,5, ini 7, ini 6,5. Ya lu kalau minumnya kayak minum kopi instan, jauh banget. Harganya pun beda jauh. Iya, nanti lu bisa jabarin lah harganya. Bener Pak. Oke, gantian lagi saya cobain juga. Memang betul ya. Jadi saya juga udah nyiapin gelas.
Saya udah coba tadi sebenarnya ini sama ini. Yang ini tadi belum. Pak Togu datang, saya udah cobain yang ini. Nah, kalau yang ini sebenarnya saya tinggal cobain aja nih. Dan memang apa yang Pak Togu sampein itu bener semua. Ini kayak tadi awal saya cerita ya pas nyobain rasa, kayak gula aren dicampur simple sirup gitu rasanya. Jadi manisnya manis simple sirup, bukan manis gula aren. Kayak minum kopi instan, kopi susu instan tau nggak lo? Tipis-tipis. Iya. Iya nggak? Bener kan? Iya. Gitu. Dan ya karakter asam pahit gula aren sama espressonya nggak gimana-gimana lah gitu. Saya juga mau minum air putih, gelasnya udah saya pakai buat itu. Ini deh bentar. Di belakang sini air putihnya. Dan memang tadi ngomongin harga jauh sih Pak harga. Jauh lah. Harganya emang nggak bohong sih. Kelihatan dari tisunya aja tadi kelihatan kok. Udah Iya. sekian puluh menit. Ya, semutnya juga kelihatan. Masih pekatnya itu masih Ya, masih dapat, hitamnya masih beda. masih dapat. Yang kedua. Ya. Sama ini versi tebelan gitu ya. Iya, betul. Jadi ya kayaknya ini mah saringan pertama, saringan kedua, udah gitu doang. Iya, iya. Atau harganya juga pasti beda tuh Iya, pertama betul, sama kedua. betul. Yang pertama pasti lebih murah yakin Iya, gua. betul. Ya kan? Betul. Padahal saya belum nyampein apa-apa ke Pak Togu. Saringan pertama, saringan kedua doang udah. Tinggal tambahin boba. Tapi gua rasa boba juga kalau pakai Bruno lebih enak juga kali toh. Iya sih. Kayaknya ya. Harusnya sih iya. Ini tinggal tambahin boba. Terus kasih, biasanya kan kalau boba tuh ada topping-topping apa gitu, popping bobanya enak udah. Gitu, cuma kopinya diganti jadi fresh milk Ya. atau jadi milk tea. Jadi milk tea boba gula aren atau fresh milk gula aren boba gitu. Nah, ininya kurang, saya cuci dulu yang di sini. Tapi memang nggak apa ya? Nggak kopi gitu, nggak kopi. Gulanya duluan. Iya kan? Gulanya duluan. Dan ya langsung ingat boba kan? Boba kan identik gula Ya, aren. Jadi benar. nggak, bukan kopi susu gula aren, jadi gula aren kopi susu. Ya, Gitu. benar, Gula aren benar. kopi susu. Yang keempat. Masuk espresso, dark coklat, nati, asam-asam gula aren, creamy. Mantap ya. Abis. Gula arennya menyempurnakan, ngikat semua rasanya jadi dan kayak dia ngangkat. betul tadi Pak Togu bilang kalau ngomongin dari sini, ini ya simple sirup. Ya saya agak ekstrim ya. Emang rasanya mirip simple sirup, tapi gula aren gitu. Simple sirup gula arennya gitulah. Entah apapun itu, mungkin emang ada campuran simple sirup ya karena sebening itu gitu ya. Sebening itu benar. Yang kedua, naik dikit gula aren, tapi gula aren yang versi mungkin ya standar banget lah, kayak sobat JPW nyairin pakai air. Udah gitu doang. Yang ini kayak yang dulu kita pernah pakai gula arennya boba. Yang ini ya udah Bruno is the best lah. Nggak ada obat, Pak. Nggak ada obat, jauh, Parah. jauh banget. Parah. sadis Dan banget. kalau kita ngomongin selera pasar sih, lagi-lagi selera pasar, kan ada yang seleranya suka rasanya begini, rasanya begini. Ya coba blind test juga mungkin orang juga langsung kerasa gitu yang murah mana, yang mahal mana. Dan ini finishnya ya, kita info untuk harga range-nya ini sekitar 40-an Per liter. per 1,3 liter. Oke. Ini 50-an. Ini 50-an juga. Ini sekitar 70-an kalau saya Oh, bisa. jauh, Bos. Gila. Sekitar segitu ya, kurang lebih ya. Tapi memang pembeliannya juga ada minimal. Ini cuman 6 drigen. 6 drigen itu berarti 6 liter. 6 liter drigen 1 literan. Ini minimal 1 drigen 5 liter. Tapi si 1 drigen 5 liter itu benar-benar 5 liter. Kalau ini kan 6 jadi 6, something, Pak. Karena 1,3 liter, anggap kali 6, banyak lah pokoknya. Ya, jadi jauh 7. lebih banyak ini jadinya kan, daripada ini. Jadi kalau secara harga HPP memang ini lebih mahal HPP-nya. Karena rasanya lebih worth it. Lebih worth it banget, dan orang akan mikir, ini gue kayak minum di kafe beneran gitu. Daripada minum yang tadi es dawet, boba,
sama yang kopi susu gula aren. Kalau mau ngerasain bisa ke JPW Cafe lah. Nah, cobain ya. Benar. Kalau Sobat JPW mau ngerasain rasa otentik dari Bruno ya kan, bisa datang ke JPW Cafe di Ruko Verbena, Grand Depok City, itu di Depok ya. Agak maju dikit dari stasiun Depok Lama. Dari stasiun Depok Lama paling cuma 5-10 menit naik Gojek gitu atau Grab gitu ya. Oke, kesimpulannya jadi harga nggak pernah bohong, Pak. Jadi ada beberapa orang yang memang pengen coba nekan cost, pakai cost yang lebih low supaya HPP-nya murah. Tapi secara langsung itu akan mempengaruhi rasa. Dan secara langsung rasa itu mempengaruhi customer yang akan datang. Customer yang akan datang mempengaruhi omset lah, sama aja. Jadinya nggak laku kan ketika orang udah coba nggak mau repeat. Emang rasa nggak nomor satu. Sekarang mungkin di cafe banyak orang yang mikirin, oh hype-nya, tempatnya, gampang dijangkau dan macam-macam. Tapi rasa ini berpengaruh penting, termasuk servis ya Pak. Untuk orang repeat balik lagi. Kalau dia udah dapat hype-nya, oke, udah datang, terus rasanya nggak enak. Sama satu lagi, servisnya nggak bagus gitu. Udah pasti nggak akan balik lagi, Pak. Karena, gue di situ ngopinya nggak enak, kopinya kayak itulah gitu. Itu pasti orang nggak akan balik lagi. Jadi penting banget buat milih gula aren yang ideal buat dasar es kopi susu gula aren Sobat JPW. Oke, saya rasa demikian untuk konten kita kali ini. Semoga konten kita kali ini bermanfaat untuk Sobat JPW semua. Dan terima kasih ya gitu untuk Sobat JPW yang jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, like, komen di channel YouTube JPW Indonesia. Terima kasih.